Perkenalkan, nama saya Michael Rafael Ben Arianto dengan NIM 6720211028. Di sini saya ingin menerangkan tentang Cisco Packet Tracer, yaitu dengan menggabungkan semua router bisa saling terhubung. Di sini saya akan menerangkan untuk penilaian tugas rancang dari asisten dosen. Baik, di sini akan menerangkan pembuatan melalui Cisco Packet Tracer. Pertama kita punya routernya, kita pakai 4 router dengan menggunakan router yang 1941. Ntar kita tukar routernya biar lebih mudah, searah jarum jam teman-teman. Lalu bagian namanya kita ubah menjadi gedung 1, lalu yang kedua ada gedung 2, lalu ada gedung 3, dan ini ada gedung 4. Lalu sebentar, kita memakai switch. Saya memakai 4 switch, yaitu switch yang 2960 sebanyak 4. Lalu kita memakai server juga ya teman-teman, agar lebih mudah saat kita menghubungkan semua perangkat komputer yang ada di tiap router untuk saling terhubung. Lalu di sini setiap gedung memiliki 5 PC, 2 PC yang ketiga, lalu PC yang keempat, dan PC yang kelima. Lanjut gedung 2, PC pertama. Ntar kita atur dulu ya teman-teman biar mudah. PC pertama, PC ke-6 aja ya. PC 7, PC ke-8, PC ke-9, PC ke-10. Ntar kita agak turunin ke bawah supaya ruangnya dapat cukup. Lalu lanjut pada gedung ketiga, kita juga memakai PC ke-11. Ntar PC 11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15. Lanjut ke gedung yang keempat, PC pertama, PC kedua, PC ketiga, pertama pakai laptop juga. Sebenarnya sama saja teman-teman, PC dengan laptop tidak mempengaruhi pada IP konfigurasinya juga ntar untuk kita input. Ntar kita akan sambungin tiap router, ya kita nyambungin dulu. Sebentar teman-teman, supaya lebih mudah kita sebentar teman-teman. Kita hapus dulu mungkin teman-teman bagian kabelnya. Oke. Oh, kita ini sambungin dulu tiap router dengan HWC2T. Di off kan dulu ya teman-teman untuk saat ingin memasukkan HWC2T-nya. Coba kita off kan dulu. Setelah itu kita on kan ya teman-teman untuk router tiap gedungnya. Jika sudah terhubung, tidak on, maka ini kita lanjut dengan menghubungkan tiap router gedung 1 sampai gedung 4. Di sini sudah kabelnya terlihat merah ya teman-teman. Itu kalau tanda segitiga merah, tandanya masih belum aktif atau belum bisa saling terhubung. Lalu kita menghubungkan router dengan switch ke server, lalu switch ke PC juga, switch ke PC,
switch ke PC, switch ke PC juga. Lalu ini dia router ke switch, switch ke server, switch ke PC, switch ke PC, switch ke PC, switch ke PC lagi, dan switch ke PC lagi. Ini juga sama terhadap gedung 1, gedung 2. Kita sambungin router ke switch, switch server, switch ke PC juga teman-teman. Oke, mantap. Nah, sebentar teman-teman. Itu kalau tandanya oranye mungkin masih dibilang masih pemanasan teman-teman. Kalau sudah hijau berarti tandanya sudah terhubung kabel dari switch ke server dan switch ke PC. Sini kita membuka file VLSM kita yang sudah kita buat teman-teman. Sini gedung pertama memakai 120 host, 260 host, gedung 3 30 host, dan gedung 4 20 host kalau tidak salah. Oke, lalu kita ke Gigabyte Ethernet 0. Kita menggunakan gedung pertama dengan IP yang ini, yang kita memakai yang range 192.168.28.1 ya teman-teman. Kita masukkan. Di sini menggunakan subnet masknya 128. Setelah itu kita on-kan teman-teman. Setelah itu kita sebentar. Ya, setelah itu kita lanjut teman-teman ke gedung 2. Sama ke config Gigabyte Ethernet 00. Kita menggunakan range yang gedung 2. 29.1 dengan subnet masknya 192. Jangan lupa kita klik on. Lanjut ya teman-teman ke gedung 3 sesuai searah jarum jam. Baik, sini sudah 192.65 teman-teman. Mengapa itu 29? Karena kita harus menaikkan 1 karena 29 itu sebenarnya name saya 28 karena dinaikkan 1 karena subnet masknya 252. Kita lanjut ke gedung 4 teman-teman menggunakan IP range juga yang sama, IP range pertamanya. Lalu ke Gigabyte Internet dengan subnet masknya 128. Jangan lupa kita on kan teman-teman. Sebentar. Nah, itu tandanya masih pemanasan teman-teman kabelnya. Baik, sekarang kita akan memasuk ke server. Server pada gedung pertama kita setting teman-teman. Pertama masuk ke service, ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita memakai gedung 1 ya teman-teman. Ya, yang 192.168.28.1. Karena yang titik 1 sudah dipakai, maka kita menggunakan titik 2 teman-teman. Ini subnet masknya 128. Lalu untuk default gateway kita menggunakan IP-nya yang sama ya teman-teman, titik 1. Oke. Bentar teman-teman. Saya lupa.
Oke, sebentar. Untuk DNS gateway-nya kita isi nanti ya teman. Lalu kita lanjut ke masuk ke service ke DHCP. Oke, di sini untuk default gateway-nya kita isi 192.168.28.2 ya teman-teman. Oh, maaf, titik 1 teman-teman. Lalu untuk DNS servernya kita menggunakan 192.168.28.2. Untuk start IP address-nya karena udah 2, kita mulai dari 3. Untuk subnetnya udah benar ya teman-teman, 128 pada gedung 1. Setelah itu kita save teman-teman. Lalu jika sudah, jangan lupa kita klik on. Lalu bentar. Kita masuk ke DNS. Sini kita kan bentar. Untuk DNS server sub DNS-nya kita menggunakan 192 ya teman-teman. Sama seperti IPv4 address-nya yang pertama. Lalu kita masuk ke DNS. Di sini kita isikan domainnya yaitu trjarcom.com. Lalu untuk address-nya menggunakan 192.168.28.2 teman-teman. Setelah itu kita add, lalu kita on kan. Jangan lupa. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke IP configuration lalu klik DHCP ya teman-teman. Di sini DHCP request successful. Maaf tadi ada sedikit kendala teman-teman. Lalu sama semua untuk PC-nya kita IP configuration lalu ke DHCP sampai requestnya successful teman-teman. Oke. Lalu kita lanjut ke gedung 2. Kita akan juga sama teman-teman. Oh bentar, kita di sini akan ngetes dulu. Kita klik trjarcom.com. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk kita mengedit HTML-nya, kita bisa masuk ke bagian saya lupa teman-teman. Bagian service teman-teman. Nah, itu pada index.html kita bisa ganti dengan judulnya tugas rancang Jarcom lalu memasukkan nama dan NIM kita. Sama ya teman-teman. Nah, untuk bagian itunya kita hapus. Teman-teman, kita isi nama saya Meka Rafael Ben Arianto. Lalu kita buat lagi yaitu NIM. Kalau sudah kita save ya teman-teman, kita klik yes. Lalu kita dari PC kita masukkan domainnya tadi trjarcom.com. Oke, di sini sudah terhubung teman-teman. Tapi kita kalau membuka di komputer lain pada gedung 2 sampai gedung 4 belum bisa karena
kita belum menghubungkan semua router di gedung 2, 3, 4. Kita belum saling menghubungkan, teman-teman. Ntar di sini terus Cisco paket trace-nya itu kita hapus, kita masukkan itu sebagai tugas rancang Zarkom, lalu nama kita dijadikan ke header ya teman-teman. Oke, kita cek lagi subdomainnya trsarkom.com. Oke, sudah terganti ya teman-teman. Lalu kita lanjut pada server yang di gedung 2. Sama juga teman-teman seperti caranya pada server gedung 1 dengan menggunakan IP range pertama dengan ditambah satu angka ya. Semisal 192.168.28.65 karena 65 sudah dipakai, kita up ke 66. Seperti itu teman-teman. Sama juga karena ini titik 1. Di sini kita isi dengan titik 2, subnext MAC-nya 255.192 teman-teman. Untuk default gateway-nya tetap memakai yang titik 1. Oke. Aman ya teman-teman. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Lalu sama teman-teman, kita bisa lanjut ke service. Sebentar. Di sini saya masih gedung 2. Untuk DNS servernya sebentar. Oh, kita isi 192.168.28.2 juga. Oh ya, seperti server pertama. Maaf, saya lupa teman-teman. Oke, di sini lalu kita masuk ke DHCP ya teman-teman. Default gateway-nya tadi kita memakai yang titik 1 dulu. Untuk DNS servernya kita menggunakan titik 2. Lalu di start IP address-nya kita langsung masuk ke titik ke 3 teman-teman, karena ke 1 yang kedua sudah dipakai, kita mulai dari 3. Sudah, kita save teman-teman. Lalu jangan lupa kita klik on ya teman-teman. Sebentar, saya nggak bingung. Oke, kita klik on. Lalu masuk ke ya PC ini, kita masuk ke IP configuration sama juga seperti gedung 1, kita klik DHCP. Oke, DHCP teman-teman. Oke, di sini successful semua, mantap ya teman-teman. Tidak ada error. Oh, di sini masih fail teman-teman karena itu belum saling terhubung router 1 dengan router di gedung 1 dengan router di gedung 2 teman-teman. Nanti kita akan menggabungkan teman-teman. Oke. Oke, di sini successful ya untuk kita mengirim dari PC 1 ke router 1 karena saling sudah terhubung. Oke, lanjut di gedung 3 sudah. Oke. Saya kira lupa teman-teman. Oke, di sini kita copy saja untuk kita setting ke dalam server pada gedung 3 teman-teman.
Caranya juga sama seperti yang kita lakukan di gedung 1 sama gedung 2. Langsung saja kita masuk ke desktop, IP configuration. Ini karena tadi memakai 65, kita memakai 66. Subnet mask-nya dari ini yaitu 224. Default gateway-nya .65 teman-teman. Lalu kita masuk ke DNS servernya kita menggunakan .66. Oke, masuk. Ini default gateway-nya .65 juga ya teman-teman. Untuk DNS servernya kita .66. Lalu untuk start IP address kita mulai dari 67 ya teman-teman. Sama juga seperti server yang di gedung 1, 2. Mungkin di bagian gedung 3, gedung 4 saya tidak akan menjelaskan kayak gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 ini. Karena caranya untuk memasukkan DHCP dan DNS juga DHCP saja juga sama teman-teman. Nih, ya tinggal kita klik DHCP sampai keluar request itu tulisannya successful ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan, tapi teman-teman bisa menyimak saja pada videonya. Simak saja teman-teman videonya. Caranya sama kok. Seperti kita mengisi tadi pada server 1, 2, dan 3 pada gedung 1, 2, 3 sama. Jadi saya di sini tidak usah menjelaskan teman-teman karena tadi sudah saya jelaskan. Supaya teman-teman bisa fokus dan tidak tertuju pada suara saya yang sangat berisik ya teman-teman. Sama kok teman-teman caranya. Dilihat saja langsung pada video yang telah saya buat ini. Server VS ininya saya ketutup ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke gedung 1. Kita masuk ke dalam serial 010. Ini kita untuk menghubungkan ke gedung 2 teman-teman. Kita menggunakan file VLSM atau VSLM, saya lupa. Itu kita masuk ke serial 010. Ini kita masukkan VLSM teman-teman. Sudah kita buat yaitu gedung 1, gedung 2. Oke, di sini kita akan menggunakan range yang bagian kanan teman-teman. Karena ini gedung 1, 2, kiri itu untuk gedung ke 1, kanan itu gedung kedua. Karena ke gedung 2 kita pakai yang .98 teman-teman. Untuk ini subnet mask-nya sama semua ya teman-teman, 252. Oh maaf. Oh, kita menggunakan Reject 97 teman-teman. Maaf.
Oke, lalu jangan lupa kita klikkan on. Oke, setelah itu kita lanjut ke gedung 2 teman-teman, ke serial 010. Caranya juga sama teman-teman. Kita menggunakan IP yang kanan teman-teman pada gedung 2. Cara semuanya 252, lalu jangan lupa kita on kan. Sudah, kita lanjut ke gedung 3 teman-teman. Bentar. Oh, di sini kita masuk ke serial 011 teman-teman. Kita masukkan di gedung 3, kita masukkan IP range yang 192.1.1 karena ini kita gedung 2, gedung 3 teman-teman. IP address-nya juga sama 252, lalu tinggal on kan saja teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke gedung 3. Ini 192, kita menggunakan ya ini 102 itu teman-teman. Subnext function sama 252. Sebentar teman, kalau ada gangguan karena ada orang tua saya yang baru pulang. Jadi maaf kalau suaranya berisik teman-teman. Untuk gedung 3 ini kita sama gedung 4 juga sama teman-teman. Karena sama menggunakan IP range yang kiri teman-teman 105. Itu lalu kita on kan teman-teman. Itu pada serial 011 ya teman-teman. Ini kita lalu lanjut ke gedung 4, ke gedung 1. Kita menggunakan IP yang 106. Karena kita pada router yang gedung 4 IP-nya sama subnetnya. Lalu untuk serial 011 kita menggunakan yang 192.168.29.109 juga sama teman-teman. Oke, subnetnya sudah benar. Ini kita kembali ke gedung 1 kepada 011. Kita menggunakan serial yang ini. Itu dapat router 1 ke router ke nomor 4. Gedung 4 dapat terhubung teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau sahabat dasar ada gangguan sedikit karena di rumah saya sedang ramai. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Oh, sudah. Sini sudah. Karena itu udah hijau berarti tandanya setiap router sudah saling terhubung. Oke, sini violet karena tidak langsung successful teman-teman. Biasanya kita harus menunggu 3 sampai 5 menit agar bisa successful teman-teman. Nah, kita masuk ke gedung 1, kita masuk statik ya teman-teman. Agar setiap perangkat atau setiap router semua dapat menerima tadi teman, dapat mengakses web yang tadi kita sudah isi dengan domainnya. Oke, di sini kita menggunakan netbook ID gedung 2 teman-teman. Terus subnet nya 255.255.255.192. Untuk next hop-nya kita karena ini ke gedung 2 kayaknya teman-teman. Kita menggunakan
Di sini saya masih sebar. Saya berpikir dulu teman-teman. Oh, tik 29 kita menggunakan oke, lalu jika sudah kita add lalu sama untuk gedung 3. Nah, kita menggunakan router pada gedung 2, ID-nya sama. Gedung network, pakai network kita ganti IP-nya. Subnetmasknya 224. Untuk next hop-nya tidak perlu diganti ya teman-teman. Ini dengan gedung 4. Gedung 4, oke. IP gedung 4, subnetnya 128. Untuk next hop-nya kita pakai gedung 4, gedung 1 teman-teman. Yang 109. Lalu kita add. Lalu lanjut pada router gedung 2. Caranya juga sama, memasukkan ini dari gedung 3 lagi. Gunakan network ID-nya 64. Karena soalnya bukan 224. Dan next hop-nya kita menggunakan gedung 2 ke gedung 3 yaitu 102 ya teman. Ini mana? Kita kayaknya tetap sama untuk bagian next hop. Nah, teman-teman. Kita
lanjut ke gedung 4, menggunakan network ID gedung 4. Next max-nya 128. Kita isi 128. Untuk ini tetap 102. Di situ lanjut ke gedung 4 ke gedung 1, bukan network ID gedung 1. Ya, lalu subnext max-nya 128. Sama untuk next hop-nya kita menggunakan gedung 4 ke gedung 1. Ya, kita menggunakan gedung 1. Ya sudah, kita pindah ke gedung ketiga. Sama juga masuk ke statis. Caranya sama juga. Ini gedung 4 menggunakan IP network ID gedung 4, teman-teman. Titik 224. Ini next hop-nya 128, maaf. Untuk next hop-nya gunakan 106. Oke, itu gedung 4 ke gedung 3 ke gedung 4, lalu gedung 3 ke gedung 1. Nah, semuanya kita ganti untuk subnext semuanya tetap kayaknya 28, nggak boleh salah. Untuk next hop-nya juga sama. Lanjut gedung 3 ke gedung 2. Subnext max-nya kita menggunakan 192. Lalu untuk next hop-nya kita menggunakan yang 102. Oh, 101, maaf. Kita add. Kalau sudah, kita lanjut ke gedung 4. Masuk ke static, kita akan langsung masukkan network ID dari gedung 1. Subnext semuanya 2525.128. Untuk next hop-nya kita menggunakan gedung 2 gedung 1 yaitu 110. Setelah kita add, kita langsung masukkan ke gedung 2. Ini menggunakan ID 29.0. Subnext max-nya untuk gedung 2 kalau tidak salah 224, 192. Next hop-nya tetap sama karena menggunakan router 1 sebagai penghubung. Lalu yang ini lalu gedung 3, teman. Oke, untuk ininya 224. Subnext max, lalu next hop-nya kita menggunakan untuk gedung 4 kita melakukan 105. Oke, lalu jika gedung 4 kita melakukan 106, karena gedung 3 melakukan 105 untuk range IP-nya. Lalu di add. Oke, jika ini sudah terhubung, kita coba kirim dari PC 1 ke sini. Masih fail karena masih kita harus menunggu karena kita harus saja memasukkan static ke semua routernya. Kita tunggu dulu.
Kita coba menggunakan trcarcom.com. Sebelum bisa teman-teman, di sini menunggu dulu. Saya cek lagi teman-teman. Sudah boleh. Ini successful kan. Kita akan lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Setelah menunggu ini 3 menit, oke, successful. Lalu kita coba memasukkan pada web browsernya sesuai domainnya trcarcom.com. Oke, sudah berhasil, kita saling terhubung tiap router. Kita coba kirim. Oke, sini masih fail karena kita harus menunggu lagi untuk semua bisa saling terhubung teman-teman. Ini juga fail karena kita harus mencoba satu-satu semua. Ini successful ya teman-teman. Ini masih fail karena kita tadi belum pernah coba, kita harus coba lagi teman-teman. Wes itu juga masih fail juga, tapi sebenarnya sudah saling terhubung. Ya ini terakhir successful. Kita coba di sini memasukkan web browser. Jika sudah bisa maka semua sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kita juga yang di gedung 4, domain. Oke, sini sudah terhubung. Sekian video tugas dari saya. Terima kasih.